Yang terhormat Bapak Dasio, Pak Yusuf, dan Pak Satang Yusofa. Tadi saya sempat ikut hadir dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember. Jadi kami berharap hari ini kami meminta seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dhani, kita meminta berita, acara, audiensi, AIB, ARIDA, DPR RI terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu digedok di Desember. Kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta koreksi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti apa Pak Tejo, beliau siap mengundurkan diri. Pak Santoso juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Saya pernah cukup itu, Pak. Dan saya sama teman-teman tidak ingin bertele-tele karena kasihan teman-teman yang di luar panas-panasan, Pak. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kami sudah 2 hari 2 malam kami belum istirahat. Saya minta bicara sampai dulu ya Pak ya. Saya belum mandi juga Pak, 2 hari. Saya di posko. Oke. Jadi di depan itu ada rakyat Indonesia Pak. Di depan sana itu bukan aktivis Pak, rakyat murni Pak, yang pengen bersuara. Ya, tolong entah nanti melalui perwakilan tolong temui Pak ya. Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh Pak, dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali. Tolong, misalnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara. Untuk selanjutnya saya minta untuk semua sidang, semua anggota itu hadir. Ini memikirkan negara kok tidak hadir. Ya. Selanjutnya bahwa di depan itu ada rakyat Indonesia berbagai wilayah. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada mbah-mbah, ada kakek-kakek Pak. Itu bukan aktivis. Dan kami mohon mereka ya itu ditemui dan dihormati. Layaknya mereka itu memang rakyat Indonesia. Dan kami memohon karena mereka itu ingin menemui dari wakilnya yaitu DPR. Saya mohon tolong ayomi mereka, lindungi mereka, dan layani mereka. Jangan sampai mereka disakiti dan jangan sampai mereka dikriminalisasi dan diintimidasi. Ini yang mereka takutkan adalah itu. Dan mohon mereka nanti dijaga keselamatannya
lewat Pak Dasko supaya bisa memberitahukan kepada aparat kepolisian ya Pak ya, jangan kasar terhadap rakyat ya, nanti aparat dimohon seperti itu. Tapi apapun kami sih nggak masalah kalau memang ada aparat yang mau kasar sama rakyat, ya kami balik juga, rakyat akan kasar pada mereka aja. Kemudian selanjutnya bahwa korupsi ini memang sebagai biang hancurnya negara ini, biang kesengsaraan rakyat Pak. Kami dari desa yang sangat jadi korban yang sangat terasa. Mungkin Bapak kalau ada korupsi itu ya biarkan saja, Bapak masih punya gaji, punya fasilitas, punya tunjangan, bisa makan enak. Biar ada korupsi di Indonesia, Bapak masih kaya. Tapi kami Pak, ada korupsi, kemudian efeknya keuangan negara berkurang, terus ada kebijakan penerapan pajak untuk rakyat. Nah itu efek korupsi itu yang sangat terpengaruh itu rakyat kecil Pak. Mereka kasus jenengan itu tak pengaruh, yakin saya. Oleh karena itu kami sebagai rakyat kecil ini menyatakan menggugat kepada wakil kami, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, tanggung jawabnya terhadap kami apa? Karena jenengan itu kami amanai untuk mewakili kami itu harusnya memberikan satu, kesejahteraan kepada kami, yang kedua perlindungan hidup kepada kami, yang ketiga adalah kelangsungan hidup kepada kami dan anak-anak keturunan kami. Itu tanggung jawab jenengan sebagai wakil kami untuk itu. Tetapi kalau jenengan yang sudah kami amanai, kami percaya ini tidak bisa memberikan kemakmuran kepada kami, tidak bisa mengayomi kami, tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup kami dan anak-anak kami, mendingan jenengan itu undur diri saja. Kami tidak ikhlas uang dari pajak kami dibuat untuk membayar jenengan-jenengan yang justru bukan meningkatkan kesejahteraan kepada kami, tapi justru malah memberikan kesengsaraan kepada kami. Akan kami cabut pada itu Pak, meskipun dari struktur prosedur tidak bisa, tapi wallahi Pak, kami akan militer, kami zikir sehingga nanti Allah yang akan mencabut lewat doa-doa kami dan lewat kesengsaraan yang kami alami. Kami tidak mau melawan negara, kami hanya lewat doa saja. Tolong mulai detik ini kami minta wakil rakyat itu benar-benar berpikir untuk kesejahteraan rakyat, dan yang paling penting tolong dilihat untuk rakyat yang rentan. Rakyat rentan itu besok kita dapat apa tidak tahu, itu namanya rentan. Nah jenengan besok nyorek wis cetok karuane, tahu tidak bahasa cetok karuane? Orang mangkat itu jenengan gajian, dapat tunjangan, dapat fasilitas. Kalau kami orang mangkat tidak berangkat kerja, yuk tidak dapat apa-apa. Itu namanya rakyat yang rentan. Dan yang paling utama adalah tolong, kalau ada kebijakan yang itu ada hubungannya dengan membebani rakyat, tolong tolak mentah-mentah Pak. Jangan langsung ditandatangani. Karena apa? Jenengan harus berpikir bahwa jenengan itu masuk di dalam situasi sebagai rakyat. Ada pajak, option pajak, option PKB, option BPNKB, pajak UMKM, pajak PKL, pajak PBB, pajak BPNKB, biaya balik nama. Kalau jenengan option pajak
Tidak peduli jenengan tidak pernah terbebani untuk objek pajak karena mobilnya dari negara. Ya, makanya dari itu kami minta mulai detik ini saya ingin wakil rakyat kami yang kami amanai dan menerima dari sedikit keringat kami menikmati gaji dari peluh kami akan monitor dan kami minta untuk kami diayomi, dilayani, disejahterakan dan dijamin kelangsungan hidupnya. Dan kembali lagi besok tanggal berapa tadi di sidang paripurna? Deadline-nya tanggal 15 Desember. Lewat forum ini saya beritahukan 15 Desember kami akan melakukan aksi seperti hari ini. Kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi. Kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Gitu Pak. Gitu ya. Jadi aksi kembali ya Mas ya. Aksi kembali. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Ibu Hanis Ningsih, ibu rumah tangga dari Pati Pak saya. Saya jauh-jauh dari negeri Pati ke sini dengan 2 tuntutan ya Pak. 1. Perampasan aset koruptor. 2. Hukum mati koruptor. Kenapa sekarang yang dibahas cuma aset koruptor aja Pak yang dirampas? Saya mau bertanya sama teman-teman yang ada di ruangan ini. Dampak dari korupsi sama dampak dari narkoba itu lebih jahat mana pada bangsa ini Pak? Kenapa pengedar narkoba langsung dihukum mati Pak? Koruptor obat dihukum mati Pak? Maaf kalau bahasa saya campur-campur ya Pak. Terus saya nggak percaya Pak kalau hanya aset koruptor yang disita atau dirampas. Nggak percaya aku Pak. Mau disita dari mau palsu koyok Febri itu Pak, emas palsu, duit palsu, orang mungkin anak itu Pak. Orang percaya aku hanya perampasan aset koruptor yang dihukum mati Pak. Gak setuju aku Pak. Yang menjadi momok di bangsa ini, saya marahi wong Indonesia ini menderita korupsi Pak. Harus dihukum mati tuh para koruptor kalau ingin Indonesia ini sejahtera Pak. Saya mau bertanya sama bapak-bapak wakil rakyat ini, kalian ini ingin rakyatnya sejahtera ora? Kalau ingin hukum mati Pak koruptornya, biar rakyatnya sejahtera. Uang-uangnya orang pitik yang di Bali itu Pak, digebuki itu dia hanya merugikan satu orang. Koruptor ini merugikan bangsa. Dia digebuki sak bangsa Pak. Nah orang dihukum mati koruptor, digebuki sak bangsa, dihukum orang Pak. Itu memang pitik loh Pak. Digebuki orang seorang mati Gon. Nah koruptor ini menyengsarakan rakyat, menyengsarakan seluruh bangsa Indonesia Pak. Jangan digebuki sak bangsa Indonesia oke Pak. Harus ini. Pokoknya hukum mati koruptor ini kodenya harus disahkan Pak. Tidak hanya Pak Aset, saya setuju Pak. Karena saya nggak percaya kalau wakil UDW Pak. Saya nggak percaya sama wakil saya sendiri. Nah. Maaf Pak kalau saya ada salah-salah kata atau omongan saya campur-campur ya Pak. Soalnya saya bisa seolah kamu tutup Pak. Cuma saya kan udah merasakan sendiri. Saya ini curhat di sini.
wakil rakyat temui lah mereka selama di portable nggak di apa nggak dikei Pak. Baru kemarin dikei mesej dulu dok dan nggak ada airnya. Memanusiakan manusia Pak, akhirnya kok mati di orang ini jadi toilet yang nggak dikei. Pak, kalian anak-anak WC akhirnya karuan saya tadi udah di tangan kangelan tak lugu apa lagi Pak biasanya lo dikirane orang-orang bingung aku Pak di tangan Pak lu jadi WC portable kamu kayak ilah Pak sengsara Pak saya itu kalau sholat duhur mulai dengan sampai murah orang ini lah kok saya cuma tanya mintanya kemana karena saya bilang kalau ya nggak tahu mereka kan banyak saya dari hari pertama saya bilang minta toilet portable makanya saya tanya tepatnya di yang berpotensi ini sekali ini mau ketik di depan saya pakai license Pak berangkat tenang ya Pak tenang berangkat tenang Pak umat atau masyarakat. Dan yang kedua perlu kami tegaskan adanya desakan perusahaan RUU perampasan aset itu bukan untuk mendesak pembuatan undang-undang yang amburadul. Itu yang perlu kami tegaskan. Jadi kami ingin pembuatan ini juga dilaksanakan dengan benar, teliti, sangat abstrak Pak. Jadi sulit untuk eksekutor ya melaksanakan hukuman mati tersebut pernah dalam keadaan bencana alam dan segala macam. Kami usul diberikan klasifikasi dengan ketentuan hasil tindak pidana korupsi dilakukan. Jadi menurut kami perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penegasan terhadap peraturan pemerintah untuk eksekusi hukuman mati. Kenapa kami dari kemarin menyuarakan soal hukuman mati? Kami tidak berlawanan dengan prinsip A. Jadi ini perlu kami tegaskan. Tapi ketika ada satu orang dengan sesukanya, dengan ketidak adanya hati nuraninya terhadap hal-hal yang kemudian dilakukan, ini merugikan banyak rakyat. Tadi sudah diceritakan, mungkin hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang sekarang terkena bencana di NTT. Mungkin tindak pidana korupsi itu bisa membantu masyarakat Aceh yang sampai hari ini penanganan bencana alamnya belum tuntas. Mungkin hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa mengamankan hutan-hutan kita yang dihancurkan di Kalimantan. Dan sekali lagi, mungkin bisa jadi uang-uang yang digunakan sebagai tindak pidana korupsi itu bisa membantu masyarakat yang sampai hari ini susah mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sehingga dengan tegas kami menyatakan hukuman mati harus dilakukan bagi para koruptor. Setuju teman-teman? Untuk mengawal ini, ketika ada RPPU, kami harap kami diundang. Kami mau pastikan hukuman mati harus diatur dan kemudian undang-undang ini disahkan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ya. Kita tergabung dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB. Bukan kita kesini itu menghadiri kata bubuan, pengen dikasih masukan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita dari desa, dari Pati kesini itu semoga kalian berubah, bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Di luar sana teman-teman kita kepanasan, kelaparan. Saya merasakan di sini korupsi di masyarakat biasa, rakyat biasa.
terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan penjelasan teman-teman sekalian. Nah tadi di dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan, sepakati dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara yang sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah perampasan aset, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati. Ya judulnya undang-undang narkoba memang kata ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam isinya itu kemudian ada penjelasan-penjelasan bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada beberapa harmonisasi dan kemudian minta supaya diundang dalam rapat dengan pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan buat teman-teman komisi. Ya, dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan. Jadi tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti masih saja. Supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Dasko, Pak Dudung, Pak Andi, dan kawan-kawan semua yang saya hormati. DPR di paripurna tadi sudah menetapkan ya tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU perampasan aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama, komitmen DPR tadi sudah